Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sering banget dianggap rumit, padahal sebetulnya ini adalah kompas bagi sebuah organisasi. Sesuatu yang nentuin arah kesuksesan karyawan dan juga perusahaannya. Yap, kita akan kupas tuntas soal manajemen kinerja SDM. Oke, ini dia peta perjalanan kita untuk pembahasan kali ini. Kita mulai dari yang paling dasar, apa sih itu manajemen kinerja? Terus, kita dalami kenapa ini penting. Lanjut, kita lihat siklus 5 langkahnya yang praktis banget. Intip beberapa model yang populer, sampai ngomongin tren masa depan dan tantangannya. Udah siap? Yuk, kita langsung mulai aja. Oke, pertama-tama kita samain persepsi dulu ya. Buang jauh-jauh pikiran kalau manajemen kinerja itu cuma soal sesi evaluasi tahunan yang bikin deg-degan. Bukan, ini lebih dari itu. Anggap aja ini sebuah sistem yang dirancang supaya kita semua bisa tumbuh bareng. Jadi, intinya tuh gini, manajemen kinerja itu ibarat jembatan yang nyambungin apa yang kita kerjain tiap hari sama tujuan besar perusahaan. Ini proses yang sistematis, yang mastiin semua dayung kita itu mengarah ke tujuan yang sama. Dan yang harus banget digarisbawahi, ini tuh bukan acara setahunan, ini adalah dialog yang jalan terus-menerus antara kamu dan manajer kamu. Tujuannya apa? Ya buat bangun skill dan ningkatin hasil kerja secara konsisten. Oke, sekarang kita udah tahu nih apa itu manajemen kinerja. Mari kita geser ke pertanyaan kenapa. Kenapa sih ini penting banget? Apa untungnya buat kita sebagai karyawan dan juga buat organisasi secara keseluruhan? Nah, ini nih bagian yang menarik. Semua tujuan ini pada dasarnya menciptakan skenario win-win. Buat perusahaan, jelas produktivitasnya jadi naik. Buat kita sebagai karyawan, ekspektasinya jadi jelas. Kita punya jalur buat kembangin diri, dan keputusan soal karir kita itu jadi berdasarkan data yang jelas, bukan sekedar perasaan. Sekarang, kita masuk ke bagian yang lebih praktis, bagian dagingnya. Gimana caranya semua konsep tadi diterapin di dunia nyata? Jawabannya ada di siklus 5 langkah ini. Pertanyaan yang bagus banget. Penasaran kan gimana alurnya bekerja? Yuk kita bedah siklusnya satu persatu. Oke, ayo kita dalami prosesnya. Semuanya itu dimulai dari perencanaan, di mana kita nentuin tujuan dan ekspektasi yang jelas. Dari situ kita lanjut ke monitoring. Ini bukan soal diawasin ya, tapi lebih ke memastikan kita tetap di jalur yang benar dan dapat dukungan. Setelah beberapa waktu, masuklah ke tahap penilaian, di mana kita lihat pencapaian kita dibanding target. Tapi disinilah bagian krusialnya, umpan balik. Ini obrolan dua arah, bukan penghakiman sepihak. Dan sebagai puncaknya, ada pengembangan, di mana kita cari peluang buat jadi lebih baik lagi. Ini bukan garis finish loh, tapi sebuah putaran yang terus berlanjut. Tentu aja, siklus tadi itu sifatnya universal ya. Tapi tiap-tiap organisasi punya cara mainnya sendiri, punya model atau kerangka kerja yang beda-beda buat nerapin siklus itu secara efektif. Di sini kita bisa lihat 3 model yang populer. Ada KPI atau Key Performance Indicators yang fokus banget sama angka-angka yang bisa diukur. Terus ada Balance Scorecard yang lihat gambaran lebih besar dari 4 sudut pandang. Dan yang terakhir, umpan balik 360 derajat yang seru banget karena ngumpulin masukan dari berbagai arah. Kenapa sih model 360 derajat ini lagi naik daun? Sederhananya, karena dengan ngelibatin banyak suara, mulai dari rekan kerja, bawahan, sampai atasan, ini bantu banget buat ngurangin bias subjektif dari satu orang penilai aja. Hasilnya, evaluasinya jadi lebih adil dan pastinya lebih lengkap. Nah, ngomongin soal perspektif tadi, ini nyambung banget nih ke masa depan kinerja. Soalnya, sekarang ini teknologi dan model kerja baru lagi ngerombak total cara kita mandang performa. Yuk, kita lihat pergeseran besar apa yang lagi terjadi. Slide ini nunjukin bedanya dengan jelas banget ya. Kita tuh lagi pindah dari evaluasi tahunan yang kaku dan cuma ngelihat ke belakang ke arah dialog yang terus-menerus dan fokusnya buat pengembangan ke depan. Dari yang tadinya monolog, sekarang jadi kolaborasi. Perubahan ini nggak terjadi gitu aja. Ini semua didorong sama alat-alat digital yang makin canggih, keinginan buat bikin keputusan berdasarkan data, munculnya AI dalam analisis SDM, dan tentunya realita kerja hybrid. Cara kerja yang baru ini nuntut fleksibilitas yang lebih, makanya umpan balik real time jadi penting banget pas tim kita udah nggak lagi di satu ruangan yang sama. Oke, kita udah hampir di penghujung pembahasan. Yuk kita rangkum poin-poin kuncinya, dan kita juga harus jujur kalau nerapin sistem ini nggak selalu gampang. Ada tantangannya sendiri yang perlu dihadapi. Biasanya ada 3 tantangan utama yang sering muncul. Pertama, bias subjektif dari manusia, ini susah banget dihindari. Kedua, gimana caranya sistem ini bisa beradaptasi buat tim yang kerjanya dari mana aja.
Dan yang ketiga, ini sering jadi PR berat, yaitu nentuin KPI yang benar-benar relevan dan ngukur hal yang tepat. Jadi, ini dia pesan utamanya. Manajemen kinerja yang efektif itu bukan beban administrasi. Ini adalah alat strategis yang kuat, fleksibel, dan berbasis data. Fungsinya? Untuk memastikan setiap tetes keringat kita itu berkontribusi langsung pada kesuksesan besar perusahaan. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Apakah kita ngelihat manajemen kinerja ini cuma sebagai alat teknis buat ngukur hasil? Atau jangan-jangan kita sadar bahwa cara kita ngelola kinerja itu pada dasarnya membentuk jantung dan jiwa dari budaya kerja kita? Coba deh dipikirkan. Terima kasih banyak sudah menyimak.